Record. Cek. Oke, gas. Let's go. Let's go. Oke, guys. Sekarang kita lagi riding pulang dari mana? Gisel? Aruna Coffee Gunung Menir. Iya, Aruna Coffee Gunung Menir. Nah. Cuman jarak 1 jam doang dari Jakarta lah. 1 jam doang. View kayak Dapet gini. view kayak begini nih, luar biasa banget. Udah gitu Sambil ngopi cantik. sambil ngopi cantik. Jadi kalau kalian mau healing-healing tipis-tipis, mau jalan-jalan bego gitu, bisa banget kesini. Kalau di review, kira-kira kasih nilai berapa nih Sel? Menurut lo kasih berapa? Kalau untuk ukuran Jakarta Bogor ya dengan Bogornya ini ya mungkin 9,5 lah. 9,5 Ya. jaraknya. Oke. Ya, ada jarak dengan view yang seperti ini, dan dari Aruna Coffee-nya juga menurut gue harganya nggak yang high gitu. Memang kalau menurut gue pribadi, ya mungkin ada beberapa spot di jalan tuh yang kayak pasti harus gimana Dibenahi. ya dibenahi lah. Oke, tujuannya kesini sebenarnya salah satunya juga karena kita juga sedang memperingati Enif kita ya. Yang Iya. keberapa Sel? Enif nikah 7 tahun, tapi Asik. kalau dihitung dari pacaran kita udah 12 tahun. 12 tahun ya. Tantangannya apa sih kira-kira yang mungkin selama ini mungkin kamu rasain? Sebenarnya sih harusnya nggak dari 7 tahun ya, karena kan kita pacaran total udah 12 tahun. Oke. Otomatis saling kenalnya itu dari awal juga udah saling kenal, karena kita sekampus kan setiap hari barengan gitu. Jadi Manapun proses bareng. iya, proses tantangannya ada dimulai dari awal sampai kita detik ini itu selalu ada sih tantangan gitu. Tapi tantangan itu bukan berarti sulit untuk dipecahkan Betul sekali. gitu. Dan ya FYI aja guys, gue sama Gisel itu kita nih satu kampus ya, satu kampus, satu angkatan, Satu ya, profesi satu sekarang. profesi juga. Gue salah jalan. Sorry salah jalan. Ya tantangan. Balik lagi ke tantangan. Tantangannya selama ini ya gimana ya? 2 otak, 2 raga, 2 jiwa dijadiin satu dengan latar belakang yang berbeda dari 2 keluarga. Itu pasti tantangan. Sebenarnya tantangannya umum. Cuma gimana cara solusi kita untuk membuat tantangan itu menjadi something spesial gitu buat hidup kita. Itu yang mungkin caranya beda-beda. Nah kalau lo sendiri gimana caranya? Atau kita gimana caranya biasanya? Ya gue kasih contoh ya gitu. Lu sama gue beda. Mulai dari nih hal kecil aja, urusan pengeluaran. Oke, pengeluaran. Ya, lu sadari ya. Iya sadar. Kayak apa sadarnya? Yang gue sadarin nih, gue sebagai cowok, gue nggak tahu cowok yang lain gimana. Ya memang sih kalau urusan pengeluaran, gue sendiri tipikal orang yang istilahnya kalau orang Jawa ngomongnya udah belas-belas aja gitu, kayak sadep-sadep gitu ya bahasa kerennya gitu. Ya gue boros lah bisa dibilang teman-teman. Ya, nah itu kalau gue orangnya tuh bener-bener yang terhitung banget. Misalkan hari ini gajian nih segini, ke depannya tuh harus ada ini. Seenggaknya minimal harus segini gue menyimpan uang dalam sebulan. Nah, gue orangnya kayak gitu. Nah, awal-awal ya shock juga ya gitu, karena kan beda tuh, dari hal kecil aja beda. Cuma di sini kita compare. Kalau terlalu boros juga nggak oke, terlalu pelit. Gue mungkin bisa dikatakan zaman itu lebih ke pelit ya. Bukan perhitungan ya, tapi ekstrimnya lah Lebih ya. ekstrim gitu lah. Nah ya, cuma kita compare lah gitu. Ngomongin bukan keinginan tapi kebutuhan, yang ibaratnya kalau bisa lebih dalam kebutuhan ya kenapa enggak gitu. Kita itu nih contoh kecil itu jalan-jalan. Kita first time pergi tuh kemana ya, Tex? Ke Yang jauh Jogja waktu itu, tapi itu Jogja. motoran waktu itu. Motoran.
Nah gue tuh orangnya perhitungan banget. Jadi gue bilang, wah nanti kalau ke sono dapatnya keluarinnya duit tuh banyak banget segini. Budgetnya berapa? Gitu. Tapi ya gue butuh gitu. Nah kalau Alex, ya udah kalau butuh nanti duit bisa dicari. Yang penting kita nyaman gitu. Nah itu kita compare lah dengan perhitungan ya, tetap menginap di hotel, tetap kita sesuai dengan apa yang kita mau. Cuma mungkin dari sebelumnya gue udah menyiapkan, oh hotelnya murah tapi oke nyaman nih yang ini gitu. Artinya itu tuh kita saling melengkapi sih guys. Melengkapi. Jadi istilahnya kalau kita tuh bekerja sebagai tim gitu ya, mungkin oke lah di titik ini mungkin di kalian ada yang nggak setuju kayak nggak bisa dong, namanya suami itu harus di atas gitu, namanya cewek itu harus ngikut suami gitu ya. Kadang suka ada yang begitu ya. Mungkin ada yang begitu, Nah, tapi kembali lagi lah. Tapi kalau kita sendiri ya balik lagi ke preference-nya masing-masing gitu. Kalau selama ini kami memang ya kita as a team gitu loh. Ada nggak sih tipsnya atau gimana dari kamu sebagai wanita gitu misalkan? Mungkin aku dari sebagai sisi wanita ya. Dengerin nih guys, dari wanita nih. Basicnya tuh wanita tuh butuh perhatian. Nah ini yang harusnya cowok-cowok tahu. Gitu. Jadi jangan asik dengan dunia kalian sendiri gitu. Kita kan udah berpasangan. Gitu. Jadi cari hal yang memang lu dan gue tuh sama-sama suka. Gitu. Ketika kita mulai jenuh, ya udah komunikasikan, ya udah kita lakuin apa yang kita sama-sama suka. Itu yang pertama. Jadi basicnya ya itu tadi, cewek butuh diperhatiin. Yang kedua, cewek itu kalau diajak terbuka tuh akan lebih terbuka gitu. Jadi komunikasikan hal-hal yang baik. Misalkan emang awalnya introvert, kalaupun kalian pancing tuh cowok-cowok nih pancing untuk cewek itu terbuka, ini akan terbuka. Kalau menurut aku ya, aku sebagai cewek. Jadi sebenarnya dua hal yang menurut gue itu sangat krusial di cewek itu perhatian dan keterbukaan. Perhatian ini juga masuk dalam spend time ya, kayak quality time gitu. Kayak quality time kita butuh satu waktu berdua gitu. Mungkin kalau gue cenderung seneng jalan-jalan kayak gini gitu, dan kebetulan pasangan gue nih si Alex nih, ini juga seneng banget jalan-jalan kayak gini. Jadi kadang kalau kita jenuh, ya bentuk perhatian kita kayak gini, ya udah kita butuh waktu jalan deh gitu. Ya udah gitu, kita siapin satu waktu yuk berdua gitu. Itu sih dua hal itu sih yang penting. Kalau dari sisi cowok nih, yang sampai saat ini gue masih belajar gitu teman-teman, adalah ya kita harus mau untuk mendengar. Karena balik lagi ya, gue nggak tahu kenapa, mungkin semua cowok kali ya Sel ya, kayak merasa ya gue nggak tahu kan, lu yang cowok. Iya, maksudnya mungkin teman-teman yang cowok juga mungkin boleh dikoreksi ya, mungkin omongan gue ada yang salah, cuman kita tuh kadang suka egonya tinggi. Apa ya, bisa dibilang di sini poinnya kita belajar buat terbuka, belajar mau mendengar. Itu susah banget teman-teman, susah untuk cowok tuh susah banget kayaknya. Satu hal nih terakhir nih, menurut kamu penting nggak waktu berdua dengan istri, mungkin even kita udah punya anak? Kalau gue berdua dengan suami ya, itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalau gue sih tanpa lu butiran debu sih, Lex. Jadi gombal anjir. Jadi bisa penting banget karena menjaga intensitas hubungan ya. Ini kita berdua gini merasakan keterikatan aja gitu, apapun diomongin. Jadi tapi ya nggak harus sih jauh-jauh gini. Jauh-jauh kayak gini ya ini sih termasuk dekat sebenarnya. Maksudnya yang keluar kota gini ya kalau udah bunek banget, biasanya kita tuh sebulanan sekali adalah keluar berdua gitu. Ada agendanya lah teman-teman. Ada agendanya, cuma setiap hari tetap kayak ngeluangin waktu. Kadang gue bilang aku mau cerita, jadi setelah anak-anak tidur kita minum kopi kayak berdua, minum teh atau makan sekedar makan Indomie, nonton Netflix gitu. Sembari cerita. Jangankan itu, setiap pergi kerja, pulang kerja pun kita di mobil ya apa aja kita ceritain. Ya, artinya tuh kita berusaha mencari quality time kita sendiri ya. Even kita di motor kayak gini nih teman-teman. Bisa tahu jadi kayak gini. Jadi podcast. Jadi podcast begini nih. Jadi mungkin sekian ya, karena di belakang udah banyak rombongan. Gue harus konsen dengan jalan karena jadi road captain di depan. Jalanannya rame banget ini guys. Gue juga nggak tahu kenapa hari Minggu ini. Jadi ya mungkin podcast hari ini cukup sekian. Oke, bye.